21. Rencana Kenzo. Duniaku terasa gelap saat mengetahui wanita yang selama ini aku cintai sudah menikah dengan laki-laki lain. Aku juga mengetahui kebenaran itu tanpa disengaja. Alea, teman saat masih duduk di bangku sekolah, yang mengungkapkan kenyataan pahit itu. Keira Larasati merupakan sahabat lama, juga cinta pertamaku. Kami saling mengenal saat masih SMP hingga kelas 1 SMA. Penyesalan yang membuat dadaku terasa sesak itu karena pernyataan cintaku yang tidak terungkap hingga dia berstatus sebagai seorang istri. Aku sangat bahagia kala itu setelah bertemu dengan Keira di perusahaan klien baruku. Aku sempat berbincang dengannya untuk menanyakan kabar dan meminta nomor kontaknya. Namun, banyak perubahan yang terjadi pada dirinya. Keira tidak bersedia memberikan nomor ponselnya kepadaku. Bahkan dirinya bersikap seolah-olah ingin menghindar. Aku akhirnya mendapatkan nomor kontak sang pujaan hati dari Alea. Setelah beberapa minggu berlalu, aku pun mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Ternyata Keira sudah menikah dengan Farid, seorang CEO di perusahaan yang baru menjalin kerjasama dengan perusahaan keluargaku. Dia juga merupakan abang sepupu Alea. Aku tidak menyangka kalau Keira tega menyembunyikan pernikahannya dariku. Padahal setelah aku mendapatkan nomor kontaknya dari Alea, kami sering saling berkirim pesan. Rasa cinta yang kumiliki selama ini tiba-tiba berubah menjadi benci. Hati ini terasa sangat sakit dan belum mampu menerima kenyataan yang sebenarnya. Aku akhirnya menyusun sebuah rencana agar terjadi kesalahpahaman antara Keira dan suaminya. Aku meminta wanita itu menemuiku di tempat favorit kami saat masih duduk di bangku SMP dan SMA. Aku tidak lupa meminta seorang karyawan di kantor untuk mengambil foto kami saat berada di tempat itu. Aku akan menggunakannya sebagai alat agar hubungan Keira dan Farid menjadi renggang. Hari itu, keberuntungan benar-benar berpihak kepadaku. Ketika Keira berdiri, aku melihat Farid berjalan ke arah kami. Aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku segera memeluk Keira disaksikan oleh laki-laki yang telah menikahinya. Dia bahkan mengambil foto kami berdua. Aku merasakan kepuasan tersendiri karena kesalahpahaman pun terjadi di antara pasangan suami istri tersebut. Aku mendengar kata kasar keluar dari bibir Farid untuk Keira. Lalu laki-laki itu beranjak meninggalkan tempat itu. Sementara aku mengembangkan senyum kebahagiaan. Aku berpura-pura meminta maaf kepada Keira. Tetapi apa yang terjadi? Dia justru mendaratkan tamparan di pipi kiriku seperti yang dia lakukan kepada Farid. Wanita itu menangis lalu beranjak meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu, aku tidak pernah bertemu lagi dengan Keira. Dia bahkan tidak dapat dihubungi karena nomor kontaknya tidak aktif. Aku membuka akun sosmed Keira, ternyata telah ditutup. Aku merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Kecemburuanku telah membuat Keira menderita. Alea menjelaskan kalau wanita yang kucintai tersebut diusir oleh suaminya dari rumah. Alea sangat marah dan menganggap apa yang aku rasakan bukan cinta, tetapi ambisi. Kamu itu gak cinta sama Kay, tapi hanya ambisi. Cinta gak akan menyakiti. Alea melontarkan kalimat yang membuatku merasa makin bersalah. Aku mencintai Kay sejak kami SMP. Aku masih tetap mengatakan apa yang kurasakan. Kalau kamu beneran cinta, kenapa kamu ninggalin Kay? Kemana aja selama ini? Saat Kay butuh kamu gak pernah ada untuknya. Saat dia sudah menemukan kehidupan barunya, kenapa kamu muncul? Aku membencimu, Ken. Alea tampak marah kepadaku saat itu. Dia akhirnya menjauhiku. Sekarang aku baru menyadari kalau ternyata cinta itu tidak harus memiliki. Aku telah kehilangan wanita yang sangat kucintai setelah kami dipertemukan kembali. Dia telah memilih laki-laki lain untuk mendampingi hidupnya.
Aku dengan sadar telah membohongi Keira. Aku mengaku akan segera meninggalkan Tanjung Pinang dan menetap di Bandung. Padahal kenyataannya hingga saat ini, aku masih tetap berada di kota yang menyimpan sejuta kenangan tentang kami berdua. Hati ini berusaha agar mampu menjauh dari kehidupan Keira ataupun Farid. Oleh karena itu, aku memilih mengakhiri hubungan kerjasama dengan perusahaan Farid. Aku bahkan mengembangkan usaha keluargaku tidak hanya di bidang percetakan, tetapi penerbitan juga. Setelah beberapa bulan tidak bertemu dengan Keira, aku pun mengetahui kebenaran kalau dirinya akhirnya melanjutkan hobi yang dulu terpendam, menjadi seorang penulis. Aku mengikuti semua kegiatan wanita itu di sosmed barunya, namun dia menggunakan nama pena. Novel pertama Keira menjadi yang terbaik dalam event yang diselenggarakan oleh perusahaan Farid. Aku tidak tahu apakah laki-laki itu mengetahui kebenaran kalau istrinya penulis terfavorit yang telah membuat nama Sanjaya naik daun. Aku pun mengeluarkan bakat yang sejak dulu terpendam. Aku sangat yakin mampu bersaing dengan perusahaan Farid. Akhirnya, aku menulis sebuah cerita romantis yang berkisah tentang perjuangan seorang pria yang tidak berhasil hidup bersama pujaan hatinya. Cerita itu sebenarnya kisah nyataku dan Keira. Aku menulisnya dengan sepenuh hati hingga banyak respon dari pembaca. Tulisanku akhirnya naik pesat hingga menyaingi tulisan Keira. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Penulis kita yang bernama Hen berhasil menyaingi Rafa, Pak. Sekretarisku di kantor memberikan laporan itu kepadaku. Aku sangat bersyukur karena mampu mengalahkan perusahaan Farid. Tetapi kenapa harus Keira? Bagaimana mungkin aku bersaing dengan wanita yang masih belum mampu keluar dari hati dan pikiranku? Aku ingin mundur, tetapi mengingat Farid yang telah berhasil memenangkan hati Keira, aku kembali bersemangat menulis walaupun harus menyaingi Keira. Hati ini makin sakit saat mengetahui wanita itu kini sedang berbadan dua. Harapan untuk merebutnya dari Farid hanya hayalan semata. Aku pun berusaha berbesar hati dan menerima kenyataan kalau Keira tercipta bukan untukku. Dia kini telah mengandung anak dari laki-laki yang aku anggap sebagai saingan. Semua kenangan yang pernah terjadi di antara kami akan tersimpan rapat dalam pikiran. Entah sampai kapan aku akan tetap memikirkan Keira. Namanya telah terpatri di dinding hatiku. Wanita cantik itu selalu menghantuiku. Aku akan terus berusaha membuka hati untuk wanita lain agar mampu menggantikan posisi Keira di hati ini. Aku berharap agar segera mengeluarkan semua tentangnya dari dalam pikiran. Namun, sebelum hal itu terjadi, aku ingin menghubungi Keira untuk meminta maaf. Sore ini, aku kembali membuka tulisan Keira. Judul cerita yang dia tulis sudah makin banyak. Ternyata dia benar-benar menyalurkan hobinya yang belum tersalurkan dulu. Aku masih mengingat harapan yang pernah dia ucapkan. Suatu saat nanti, aku berharap agar apa yang kuinginkan dapat terkabul. Keira mengucapkan harapan itu kesekian kalinya di depanku kala itu. Semoga kamu menjadi penulis hebat nanti, Kei. Aku selalu berusaha memberikan dukungan kepadanya. Jika mengingat apa yang telah kami jalani di masa lalu, hati ini benar-benar sakit. Aku kembali menyesali kesalahan yang telah membuat diriku kehilangan Keira. Seandainya kata cinta itu keluar dari mulut ini untuknya, mungkin sekarang Keira akan bersama denganku. Akan tetapi, kenyataan tidak selamanya seindah harapan. Saat ini, Keira justru memilih hidup dengan laki-laki lain. Cinta yang aku pendam selama ini berakhir dengan penyesalan dan kekecewaan. Keira telah pergi dari sisiku. Apa yang kamu rasakan saat bersamaku, Kei? Tanyaku saat kami duduk di bangku SMA kelas 1. Bahagia. Jawaban singkat yang dia berikan membuat hati ini berdebar. Aku berpikir saat itu, walaupun tidak mengungkapkan kalimat cinta kepadanya, dia pasti akan mengerti dengan perasaanku dari sikap yang kutunjukkan. Ternyata pemikiran itu salah. Keira tetap tidak mengerti. Kesalahanku yang paling menyakitkan adalah kehilangan ponsel setelah berpisah dengan Keira. Aku tidak hafal nomor kontak wanita itu. Alhasil,
Aku dan Keira pun hilang komunikasi. Dada ini terasa sesak jika mengingat kenyataan pahit itu. Saat ini aku memberanikan diri menghubungi Keira. Aku mengirim pesan kepadanya melalui sosmed baru miliknya. Aku ingin mengetahui langsung dari Keira tentang cerita yang dia tulis, walaupun aku tahu kalau dialah penulisnya. Apa kabar, Kei? Isi pesanku untuk Keira. Untuk apa lagi kamu menghubungiku? Apa kamu belum puas dengan apa yang kamu lakukan padaku? Apa kamu ingin benar-benar menghancurkan hidupku? Aku sangat terkejut menerima balasan pesan dari Keira. Walaupun aku menggunakan sosmed dengan nama Hen untuk menghubungi dirinya, wanita itu tetap mengenaliku. Kenapa kamu bicara seperti itu, Kei? Kamu bukan teman yang dulu aku banggakan. Kamu pria pembohong. Kenapa kamu menuduhku seperti itu? Tanya pada dirimu sendiri. Aku tidak ingin berhubungan lagi denganmu. Apa kamu merasa tersaingi, Rafa? Aku pun menyebutnya menggunakan nama penanya. Apa maksudmu? Kamu takut tersaingi oleh Hen, Kenzo Mahendra? Dari tulisanmu, aku tahu kalau itu kamu. Aku juga dapat mengenalimu, walaupun kamu menggunakan nama Rafa. Apakah suamimu tahu kalau istrinya penulis yang diandalkan perusahaannya saat ini? Itu bukan urusanmu. Walaupun kamu menikah dengannya, tapi aku yang lebih tahu tentangmu. Itu nggak benar. Aku membencimu. Keira yang dulu dan sekarang sangat berbeda menurutku. Dulu dia gadis lembut dan selalu mampu membuat diriku merasa nyaman saat berada di dekatnya. Namun sekarang dia berubah menjadi Keira yang lebih tegas. Niat untuk meminta maaf kepada Keira akhirnya pupus. Dia bersikap tidak bersahabat kepadaku. Ya, walaupun aku sadar pernah membuatnya diusir dari rumah. Namun, semua itu kulakukan agar kami kembali bersama. Kebencian karena merasa dikecewakan kembali menghantuiku. Saat ini, aku tiba-tiba ingin membalas apa yang telah Keira lakukan. Aku akan buktikan kalau cinta itu dapat berubah menjadi benci. Apa yang akan Kenzo lakukan kepada Keira?